Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pembelajaran manajemen operasi. Kali ini kita akan bahas bab 3 ya, modul 3 yang judulnya adalah desain proses dan layout. Saya harapkan teman-teman sudah membaca terlebih dahulu ya, sehingga nanti kita bisa lebih interaktif sebagaimana dua pertemuan pertama kemarin. Saya acungi jempol teman-teman ini mengikuti sampai akhir dan interaksinya sangat bagus. Gitu ya. Oke, ada 4 hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah jenis proses, kemudian yang kedua perencanaan proses, yang ketiga analisis proses dan jenis layout. Yuk kita bahas satu persatu secara lebih detail. Nah, putus-putus suaranya. Mungkin apa karena saya kurang keras? Ya, saya keraskan dikit ya. Yang pertama adalah jenis proses, tujuan proses produksi ya. Tujuan proses produksi di sini adalah untuk produk memberikan kepuasan pada pelanggan. Maksudnya adalah ini dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kita mau melakukan proses produksi, kita memproses sesuatu itu tentunya untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai tambah, yang mempunyai nilai tambah, dan jangan dilupakan itu memenuhi keinginan, kebutuhan dari pelanggan. Itu jangan dilupakan tentang memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau bisa ketika melakukan proses produksi ini bisa memenuhi prinsip low cost, biayanya rendah, tidak tidak tinggi. Diusahakan sebisa mungkin biayanya rendah. Kenapa ya? Apa karena hujan di sini terus putus-putus? Coba teman-teman yang putus bisa off dulu kemudian masuk lagi. Halo. Tadi sebelum nggak tahu kalau saya yang off nanti bisa mulai lagi nggak ya? Nanti siapa tahu malah nggak bisa jalan kelasnya ini. Saya mau nge-offin, nanti kalau nggak bisa masuk gimana? Oke. Jadi pengelompokan jenis proses produksi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah nilai tambah proses. Jadi ketika kita memproses produksi, ini akan menghasilkan nilai tambah. Nilai tambahnya ada apa saja? Lihat lagi modul 1. Dan kemarin jadikan tugas ya. Tugasnya itu jawab saja apa yang kemarin saya post di status ya, di grup itu ada 7 item kalau nggak salah. Jawab saja itu dah. Jadi cara mengerjakan tugasnya jawab saja item-item yang saya buat. Ini termasuk jenis industri apa, jasa, karena apa, bla 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 bla. Disertai alasan loh ya, jangan cuma jawab tok kayak gitu. Kemudian ini mempunyai nilai tambahnya apa saja? Nilai tambah waktu, nilai tambah tempat dan seterusnya. Nah, kemudian di situ kasih juga argumentasinya ya. Pertama Anda milih produk dulu, apa produknya. Produknya bisa imajiner atau produknya yang sudah ada di pasaran juga boleh, monggo saja. Yang intinya saya pengen Anda mengimplementasikan konsep yang sudah kita bahas di kelas ini kemudian dalam produk yang sudah ada ataupun mungkin produk usulan.
Saya lanjutkan. Kemudian pengelompokan jenis proses produksi bisa berdasarkan aliran proses, bisa berdasarkan pengendalian kualitas proses, penjadwalan proses, dan manajemen proses. Ini beberapa pengelompokan proses produksi yang ada. Oke. Kayaknya mulai bab 3 ada sedikit tutuman kalau nggak salah. Apa-apa. Nah, kenapa ini? Nah, tadi kan ada beberapa jenis proses produksi. Ya, yang pertama bisa berdasarkan manfaat tadi ya. Kemudian yang kedua kan proses produksinya berdasarkan aliran proses. Berdasarkan aliran proses. Nah, ini nanti akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu proses produksi yang terus-menerus atau kontinu, dan yang kedua adalah proses produksi yang terputus atau intermittent. Jadi kalau proses produksi yang terus-menerus atau kontinu itu di mana produk itu part-partnya itu berjalan dari stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya terus-menerus tanpa berhenti karena menunggu sesuatu proses yang lain, kemudian berhenti sementara. Nah, kalau yang pakai berhenti sementara ditampung di dalam suatu bak penampungan yang ada di lantai produksi, ya nanti itu masuknya pada proses produksi yang terputus-putus atau intermittent. Jadi ini continue. Jadi habis mengerjakan misalkan apa ya, ini aja lah, kembali ke yang Anda pakai ini, busana. Habis mengerjakan kerahnya sendiri pun ada beberapa stasiun kerja misalkan. Ada yang memasang kain keras ke dalam kerahnya itu, kemudian dilempar ke stasiun berikutnya di depannya, di depan. Jadi layoutnya dipasang sedemikian rupa, diteruskan ke depannya atau ke belakangnya atau ke samping kanan atau samping kiri gitu. Nah, kemudian yang seterusnya itu ngepres, istrika, press. Nah, setelah itu kemudian diserahkan lagi ke sebelahnya untuk dijahit. Ya prosesnya terus ya, jalan terus. Ya, satu selesai kasihkan sebelahnya, terus selesai kasihkan sebelahnya. Nah, sementara kalau yang terputus-putus intermittent ini kemudian dia ditampung dulu di bak penampungan untuk menunggu proses berikutnya. Ya, itu bedanya ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengendalian kualitas proses, ada beberapa tipe proses produksi di situ, A hingga E. Yang A ini pengendaliannya tiap tahap. Jadi proses produksinya di setting sedemikian rupa di mana ada proses pengendalian kualitasnya di sana pada setiap tahapnya. Kalau tadi tahap ya seperti yang saya contohkan tadi, misalkan buat kerahnya itu memasukkan kain kerasnya ke dalam kainnya itu supaya kerahnya kan bisa nekuk kan, berdiri dengan tegak gitu kan, ada kain kerasnya di sana dipasang. Nah, itu ada tahapan di situ, kemudian dicek kualitinya. Oh, udah bagus nih masangnya. Kemudian diserahkan ke sana, sebelahnya untuk di press istrika. Habis di press kemudian dicek lagi. Ya. Tiap tahap dicek lagi. Setelah selesai press misalkan dijahit, selesai jahit kemudian dicek lagi kualitasnya, kualitas jahitannya. Kalau tadi sebelumnya kualitas pressannya, sebelumnya lagi kualitas peletakannya itu. Nah, itu tahapan-tahapannya. Tiap tahapan kemudian ada pengendalian kualitasnya. Contoh. Kemudian yang kedua, ini pengendaliannya tidak tiap tahap, mungkin dalam beberapa tahap itu dijadikan satu,
misalkan 3 tahap tadi yang saya sebutkan dikumpulkan jadi satu, pengendalian kualitas. Tidak per tahap tadi, tetapi 3 tahap itu biarlah selesai hingga dijahit kerahnya itu baru dilihat, oh ternyata ini ngepresnya kurang bener ini, bukan pada jahitnya tapi ngepresnya sebelum kerahnya nanti disambung dengan bagian kain bagian badan. Nah, ini karena kerahnya jelek, bongkar lagi, jahitannya didedel, nih diperas lagi yang bener, seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga C, ketika proses assembling, proses perakitan. Ya, proses perakitan. Jadi semua seluruh proses perakitan yang selesai kemudian dilakukan pengecekan. Kalau yang D ini peralatan pada full otomasi ya. Kemarin di bab 1 itu ada otomasi. Ada pengecekan terhadap proses produksi dengan mesin-mesin full otomatis. Kemudian yang tipe E ini pada non manufaktur ya, jasa ya. Oke. Saya sedikit cepat karena kalau nggak salah ini ada hitungan ya, nanti biar saya sedikit lamanya di hitungan saja. Pertimbangan dalam melakukan perencanaan proses itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah batas produksi minimal. Jadi ketika kita membuat perencanaan terhadap proses produksi, kita bisa melakukan pertimbangan dalam beberapa hal. Satu, batas produksi minimal. Kita memproduksinya banyak sekali atau sedikit. Nah, kalau mungkin dalam jumlah yang sedikit, kemudian layoutnya bagaimana? Kalau jumlahnya banyak, kemudian waktunya juga mepet, nah layoutnya seperti apa? Oke, apakah kemudian satu pekerjaan satu orang, ataukah 3 pekerjaan dijadiin kepada satu orang pekerja? Nah, itu dalam perencanaan prosesnya. Kemudian juga pertimbangan tentang beli dan buat, nanti kita bahas lebih lanjut. Produksi atau berhenti ketika produk itu ada yang merugi. Jadi kita mempunyai beberapa produk ya, A, B, C misalkan. Ini perusahaan garment punya 3 produk misalkan, fokus pada 3 produk itu, kemeja, kemudian kaos, kemudian daster misalkan. Nah, ada salah satu produk yang merugi, misalkan produk dasternya merugi nih. Nah, kemudian apakah kemudian kita berhenti memproduksi produk yang merugi ini atau tidak? Nah, kita analisis nanti. Kemudian dalam perencanaan proses kita juga perlu mempertimbangkan batas produksi minimal tadi, yang pertama ini pertimbangannya itu kita bisa menganalisis berapa sih batas produksi minimalnya ini dengan analisis IMPAS atau BEP. BEP itu apa? B ini bacanya BEP ya, bukan BEP. Kalau BEP ya antar kalian aja ya, BEP ya. Atau bukan BP, BEP, kemudian P. Kan juga biasanya kita bacanya BEP. Apa itu BEP? Jawab 1 menit. Tuliskan di chat situ. Apa itu BEP? 1 menit aja, nggak usah lama-lama, sampai 22.30. Sekarang 22.29. Ayo Mbak Rita, apa itu BEP? Saya pikir di mata kuliah yang lain juga ada kok ya, karena ini terminologi yang sangat familiar di dalam dunia manajemen.
di jurusan manajemen ini mungkin di beberapa mata kuliah nanti akan nyinggung masalah BEP ini, sehingga harusnya pernah dengar. Oke. BEP apa? Tolong tuliskan. Apa tidur semua? Kalau tidur semua, yuk kita tidur aja, tidur bareng di nomornya masing-masing. Ayo silakan dituliskan. Nanti kemudian saya lanjutkan kalau udah dituliskan, dijawab. Kalau enggak dijawab ya wes. Setengah menit lagi. Mas Eko, Pak Eko. Ya, BEP ini break even point. Pertanyaan selanjutnya, apa itu break even point? Yuk, 1 menit juga, langsung tulis. Apa itu break even point? Ya, karena rada panjang, ya 1 menit tetaplah, 1 menit. Ya, silakan. 22 3 sampai 2233, 2 menit. Break even point itu apa? BEP, jawab gitu ya. Oh. Apa itu BEP? Break even point. Apa itu break even point? BEP. Jangan dibolak-balik. Oke, Mas Ekon jawabnya dengan bahasa lugas ya. Mbak Wiwi pun juga demikian. Impas, balik modal, cok-cok. Ya, baru gitu. Oke, saya pikir jawabannya semuanya benar. Ya, dengan bahasanya masing-masing, ada yang membahasakan impas, balik modal ya. Kemudian perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, juga tidak rugi, kata Mbak Lita. Mas Iko tadi juga demikian. Ya, jawabannya benar. Nah, good. Nah, ini nanti ketika kita menganalisis impas ini, oh ini udah ada ini. Ini akan ada beberapa komponen yang yang dilakukan untuk perhitungan BEP. Pertama adalah volumenya, kemudian yang kedua biaya, kemudian yang ketiga profit. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, lama nih. Ini dia break even chart ya, break even chartnya.
sebelum saya sampaikan, tadi ada komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung BEP. Yang pertama di sini adalah jumlah yang terjual. Jumlah yang terjual. Di sini adalah pendapatannya atau revenue-nya. Ketika menjual sekian maka dapat untung sekian atau pendapatan sekian. Ya, dalam dolar atau dalam NT. Monggo. Kemudian ketika kita kalau kulaan ya kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan, atau kalau kemudian itu hasil produksi sendiri tentu juga ada biaya-biayanya. Nah, ini ada dua komponen biaya di sini. Yang pertama adalah fixed cost di sini. Fixed cost. Ini garisnya fixed cost. FC ini fixed cost. Bukan football club FC Barcelona, bukan ya, tapi fixed cost. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah itu FC? Maksudnya fixed cost. Pengertiannya bagaimana? Yuk, silahkan. Pengertiannya fixed cost itu apa? 1 menit juga. Apa itu fixed cost? Biaya total. Yang lain? Mbak Juwita bilang biaya yang digunakan untuk menyewa tempat usaha atau bisa disebut biaya tetap. Ya, fixed cost ya biaya tetap. Itu contohnya Mbak Juwita. Oke, benar, contohnya salah satunya itu. Pengertiannya fixed cost apa? Nah, artinya biaya tetap ya. Good night apa? Selamat malam. Nah, maksudnya apa itu? FC apa? Biaya tetap. Lah iya, itu bahasa Indonesianya. Pengertiannya itu istilahnya. Istilah dalam bahasa Indonesia. Tapi pengertiannya bagaimana? Oke, Mbak Juwita mengatakan biaya yang jumlahnya tetap atau nilainya tetap, tidak tergantung pada apa? Pada centelan. Tidak tergantung pada apa? Tingkat kegiatan apa? Kegiatan pembelajaran. Biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang jumlahnya tetap. Ya. Oke. Jadi komponen biaya yang mana ini jumlahnya senantiasa tetap meskipun ada perubahan volume produksi atau volume penjualan ataupun komponen yang lain, tapi dia senantiasa tetap. Contohnya ini ya, mau yang dijual berapa ya dia akan tetap. Mau memproduksi misalkan tadi busana, mau memproduksi kain busana, baju, mau memproduksi bajunya itu 1, mau memproduksi bajunya itu 100, 1000 atau 5000, ya ada biaya tetap di sini. Apa saja tadi yang dicontohkan sama Mbak siapa tadi ya, lupa saya. Contohkan oleh Mbak siapa tadi, uang sewa gedungnya 1 bulannya 35.000 NT. Ya, mau
Anda memproduksi konveksi Anda, libur selama 1 bulan itu libur, mau memproduksi cuman 2000 kaos, mau memproduksi cuman 100 kaos, ya tetap sewa gedungnya sama, nah gitu ya. Kemudian apa namanya, untuk beberapa tenaga kerja, misalkan administrasi ya, administrasi atau security ya, mau memproduksi seberapa besarnya busana itu, security-nya jaga malam ya, nanti kalau dia digaji per bulan fix gitu ya, gajinya dia fix 15.000 ya 15.000, kecuali kalau ngitungnya per jam, dia jamnya masuk sekian, nah, kemudian ada hitungan per jamnya itu gitu ya. Kemudian ini fixed cost, di sini ada biaya apa ini, variabel di sini. Sebentar, di sini ada biaya variabel di sini, harusnya ini satu lagi ya, di sini tak kasih FC, variable cost, mana garis mana, garis ini garis ya, pakai warna merah. Oh, merah udah ada di sini. Nggak mau. Mau, syukur. Tapi kurang bagus ini garisnya, miring. Terus gak apa-apa ya, dimaklumi karena baru nulis ini. Nah, ini ada variable cost di sini. Salah, ulangi. Tuh, bisa diulangi nggak nih? Nah, sebentar, saya buat garis ya. Saya kasih ke warna yang beda, biru. Biru di sini nih ya, di sini nih. Oke, dah. Oh, saya pensil mana pensil? Ini ya, pen V C, aduh jelek. C, ini C ya, ini C harus dianggap ya. VC. Nah, ini variable cost. Kalau dilihat di sini, ketika belum mengeluarkan sesuatu kegiatan produksi, suatu kegiatan produksi misalkan, maka belum dikeluarkan biayanya. Tapi ketika sudah melakukan produksi sejumlah 100 misalkan, 100 potong, maka ada biayanya sebesar sekian dolar. Semakin tinggi jumlah yang diproduksi, maka semakin tinggi juga biayanya. Nah, kayak gitu. Jadi satu komponen biaya yang mana mengalami perubahan seiring dengan perubahan tingkat produksi. Apa contohnya? Contoh dari variable cost tadi. Contohnya apa? Contoh 1 menit, biar nggak lama-lama. 1 menit. Contoh variable cost. Biaya bahan baku. Oke, ya. Contohnya biaya bahan baku. Anda belum memproduksi baju, ya, berarti ya belum beli bahan bakunya, belum beli benangnya, tenaga kerjanya ke bagian produksi juga belum dibayar.
Awak nggak memproduksi apa-apa, nggak kerja, nggak masuk kerja. Nah, ketika sudah ada kegiatan, maka ada besarannya. Nah, ini fixed cost tambah variable cost ini kemudian sama dengan total cost. Nih ya, total cost di sini. Fixed cost-nya 0, variable cost-nya 0, VC-nya 0. Misalkan fixed cost-nya ini 100. Berarti total cost-nya berapa? Total cost-nya berapa? Misalkan variable cost-nya 0 di sini, titik ini. Pada di titik ini fixed cost-nya 100, maka total cost-nya berapa? Ya 100 kan ya di sini. Maka total cost-nya di sini 100. Misalkan di sini di titik ini fixed cost-nya kan tetap 100 karena fixed cost. Kemudian di titik ini variable cost-nya juga 100. Maka total cost-nya berapa? Total cost-nya berapa? Berapa? 200. Maka 200 ada di sini. Ini kan 200 di sini. Jadi 100 di sini tambah 100-nya di sini. Punyanya variable cost berarti 200. Katakanlah ini 100, katakanlah ini 200. Jadi total cost-nya di sini adalah 200 di sini. Nah, demikian juga seterusnya. Maka garis inilah yang namanya garis total cost. Oke ya. Nah, kemudian ini dijual. Ini total cost-nya, ini total biaya yang dikeluarkan, baik itu meliputi fixed cost maupun variable cost ya. Fixed cost maupun variable cost ditambahkan jumlahnya adalah total cost di sini. Oke ya, jadi paham ini garisnya dari mana? Yaitu ditambahkan fixed cost plus variable cost. Nah, setelah dijual, kemudian ada revenue di sini, pendapatannya. Ini kan pendapatannya. Sebelum dijual, belum laku, maka berapa pendapatannya? Kalau belum laku, berapa pendapatannya? Ya masih 0 kan ya. Kemudian laku 10 dapat berapa? Laku sekian 50 misalkan dapat pendapatan $100. Laku sekian dapat $1000 di sini. Naik terus nih. Gitu. Ini total revenue. Nah, titik di mana terjadi perpotongan antara total cost dengan total revenue di sini, itulah titik break even point. Jadi titik di mana pertemuan antara total cost dengan total revenue itu break even point di sini. Di sini titik impasnya. Titik impasnya itu di sini. Maka jikalau kita memproduksi di bawah titik ini, misalkan sini adalah kuantitinya ada pada angka 200 misal ya, ini cuma misal. Ketika kuantitinya ada di angka 200, kemudian kita hanya memproduksi hanya 175, ya jelas nanti Anda akan mengalami kerugian. Jelas. Ya, karena di bawah titik produksi minimal. Produksi minimalnya 200, ya Anda harus memproduksinya lebih dari itu kan. Itu aja baru memproduksi, belum tentu semuanya laku. Nah, belum lagi itu kan. Apalagi kalau sini dihitung sebagai quantity sold-nya yang terjual ini 200, maka paling enggak ya harus laku 200 supaya impas. Tapi kalau kita mau ini dalam kerangka usaha bisnis, ya kalau bisa ya jangan impas. Niatnya mau mencari untung kok. Ya harus setinggi-tingginya di sini. Yang laku itu itemnya harus setinggi-tingginya jauh dari titik impasnya itu. Maka dari itu kita harus mengetahui titik impasnya di titik berapa, titik minimum produksinya berapa itu tadi. Ini tadi udah kita bahas ya. Anda menjawab pertanyaan tadi, fixed cost, variable costnya ada progresif, proporsional juga degresif. Kemudian kalau mau ngitung nanti juga bisa semi variabelnya dipisahkan dulu dari biaya tetap dan biaya variabel. Karena apa? Karena siapa tahu nanti itu biaya semi variabel, bukan biaya variabel tapi biaya semi variabel. Jadi dalam penghitungan nanti bisa dipisahkan dulu. Oke. Nah,
variable cost-nya di sini adalah selisih biaya dibagi dengan selisih kapasitas. Kalau ada semi variable, ya kalau ada semi variable maka ngitung variable cost-nya itu caranya adalah selisih biaya dibagi dengan selisih kapasitas. Oke, itu pengertian tadi sudah, pengertian biaya tetap, biaya variabel tadi Anda sudah menyebutkan dan semuanya sudah benar. Nah, ini contohnya ya, biaya variabel dan biaya semi variabel. Tadi disebutkan bahwa cara ngitungnya biaya semi kalau ketika ada biaya semi variabelnya itu dihilangkan dulu, dikeluarkan dulu, ya. Dikeluarkan dulu. Cara ngitungnya bagaimana? Nih, kita lihat ketika memproduksi 5.000 unit, ini simbol unit ya. Kemudian modul halaman piro? Ada yang bisa membantu? Saya tak fokus di sini. Ada yang nanya tuh Mbak Yati, tanya mungkin sekitar 2.19an Mbak, 2.19an Mbak ya. Ya sekitar itu ya. Kok 2 ya, 3.19, 3.18. Nah, produksinya 5.000 unit ya. Ini sejumlah 13 juta, 3.18. Oke. Nah, ketika memproduksi 9.000 unit, ini ada 17 juta. Nah, kita curiga di sini kalau hampir ini kan hampir 2 kali lipatnya, tapi kok biayanya untuk memproduksi 9.000 unit yang hampir 2 kali lipat dari 5.000 ini kok tidak 2 kali lipatnya juga, tidak sekitar hampir 26 juta gitu. Ini kan 17 juta. Maka curiganya di sini ada biaya semi variabelnya. Maka kita pisahkan dulu biaya semi variabelnya. Oke, kita juga di sini ada curiga, di sini ada biaya semi variabel. Maka sejatinya variable cost-nya berapa? Tadi rumusnya adalah selisih apa? Rumusnya tadi apa? Variable cost-nya selisih biaya dibagi selisih jumlah produksinya itu. Ya. Selisih biaya ini kita lihat dibagi dengan selisih kapasitas produksinya. Ya, jumlah produksinya itu ya. Nah, tinggal dihitung saja. Ini perhitungannya mudah kok. Hanya pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian saja. Ini operasi pengurangan. Selisih biayanya di sini 17 kurangi 13 juta dibagi dengan selisih apa ini? Kapasitas produksinya 9.000 kurangi 5.000 jadinya 4.000. Di sini adalah 4 juta. 4 juta dibagi 4.000 sama dengan berapa? 1.000. Maka inilah variable cost-nya ini. Variable cost-nya adalah 1.000 ini. Gitu ya, jelas ya. Nah, berarti berapa ini kan, ini total biayanya ya. Tadi total biayanya adalah 13 juta. Total biayanya 13 juta. Untuk fixed cost yang 13 juta ini total biaya untuk fixed cost yang 5.000 unit itu total biayanya belibet ngomongnya. Itu adalah 13 juta. Maka berapa fixed cost-nya? Fixed cost-nya kan tadi total cost itu sama dengan apa? Fixed cost ditambah dengan variable cost kan? Nah, tambah variable cost. Nah, sekarang sudah diketahui nih variable cost-nya ini 1.000 ini 1.000 per unit. Maka kalau 5.000 unit berarti berapa? Ya 5 juta.
Nah, ini total cost-nya, berarti fixed cost-nya 13 juta kurangi 5 juta sama dengan 8 juta. Itu ya, jelas ya? Pintar. Lanjut aja. Jadi, kalau kemudian kita ketahui di situ ada variabel semi variabelnya dikeluarin dulu, dihitung dulu seberapa besar sejatinya variabel cost itu. Nah, dengan demikian kemudian kita melangkah ke selanjutnya. Sekali lagi, BEP itu titik impas, yaitu biaya tetap. Untuk menghitung ini salah satu rumusnya adalah ngitung titik impasnya ini. Salah satu caranya adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi marginnya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara mencari kontribusi marginnya? Kontribusi marginnya atau margin income atau disingkat MI di sini itu bisa dicari dengan harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Jadi harga jualnya berapa? Ini contoh, ada satu produk harga jualnya Rp2.500. Apa lagi? Rp2.500 barang apa ini? Barang apa ya? Semua ada barang kayak gitulah. Es krim atau apa. Harga jualnya 2.500 per esnya. Kemudian fixed cost-nya itu 100 juta per dalam satu periode. Satu periode misalkan 1 bulan atau mungkin berapa? 2 bulan periodenya atau 1 tahun. Satu periode tertentu. Nah, kemudian diketahui juga variable cost-nya itu 1.700 per unitnya, per buah. Nah, berapa kontribusi marginnya? Nah, kontribusi margin tadi rumusnya adalah harga jual, HC ya. Harga jual dikurangi dengan variable cost. Maka kontribusi marginnya 2.500 kurangi 1.700 sama dengan 800. Ini kontribusi marginnya. Oke. Kalau kontribusi marginnya sudah diketahui di sini, kemudian biaya tetapnya juga sudah diketahui ini 100 juta nih, maka kita juga bisa menghitung BEP-nya. Maka titik impas itu adalah biaya tetap 100 juta dibagi dengan kontribusi marginnya yang 800 ini, maka hasilnya adalah 125.000 unit. Ini kan kontribusi marginnya adalah Rp800 per unit. Nah, kemudian di sini titik impasnya sebesar 125.000 unit. Jadi ini titik impasnya. Jadi kalau mau ngerti titik di mana perusahaan itu tidak rugi juga tidak mengalami keuntungan, ya ketika dia memproduksi dan laku sebesar 125.000 unit di sini. 125.000. Ada pertanyaan sampai di sini silahkan. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan. Next ya. Oke, slide-nya masih banyak sementara waktunya tinggal 1 jam. Oke, sekarang saya sedikit cepat boleh ya. Masih tentang BEP ini. Cara yang lain. Cara yang lain adalah, kalau tadi rumusnya BEP apa tadi? Fixed cost dibagi dengan MI, margin income. Nah, cara yang lain, ketika diketahui adanya target profit per periode, kemudian ditanya berapa, bukan VC ya Mbak, bukan VC dibagi MI tapi fixed cost, FC Mbak Ami, FC bukan VC ya, VC variable. Nah, ketika ada tambahan data, target produksinya adalah 400 juta per periode. Target profitnya adalah Anda menargetkan, pokoknya saya harus mendapatkan untung, profit, laba sejumlah 400 juta
dalam satu periode, misalkan dalam satu periode 1 tahun atau 1 semester, laba yang Anda targetkan adalah 400 juta. Pertanyaannya kemudian, berapa yang harus saya produksi? Berapa yang harus saya produksi? Atau berapa kapasitas produksi minimal? Berapa kapasitas produksi di titik impas ini? Kan gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita bisa mencari kapasitas produksi di titik impas, kapasitas produksi di titik break even point dengan cara rumusnya ini, profit ditambah dengan variable cost. Kalau tadi variable cost dibagi MI, margin income, kali ini tambahkan profit karena ada target kita supaya apa? Supaya ngerti titik impasnya ketika kita menarget 400 juta. Jadi profit plus fixed cost dibagi dengan MI. Kalau tadi fixed costnya sudah diketahui ya, 100 juta. Kemudian sekarang mempunyai target 400 juta, berarti 400 plus 100 juta dibagi dengan margin income-nya. Tadi rumusnya tadi itu sudah dicari di slide sebelumnya. Maka ketemulah 625.000 unit. 125.000 unit. Gitu. Karena ada target yang mau dicapai. Saya pikir masih bisa diikuti karena sederhana ya. Nah, ini perbandingannya yang tadi itu ya, perbandingannya ya. Ini mencoba untuk membuktikan apakah benar kalau memproduksi 625.000 unit, ini unit ya, dengan 125.000 unit ini keuntungannya benar 400 enggak? 400 juta enggak? Kan tadi targetnya 400 juta ya. 400 juta dengan memproduksi 625.000 unit ini. Ketika laku semua 625.000 unit ini, maka batinnya ini 400 juta. Tadi kalau Anda masih ingat, harga per satuannya, harga per unitnya, price-nya adalah 2.500. Itu betul. Kemudian pendapatannya kan price dikalikan dengan jumlah unitnya, Q, volumenya. Nih, Q volumenya. Ya, asumsikan saja semuanya laku gitu ya. Semuanya terjual. Nah, pendapatannya adalah harga dikalikan jumlah ini. Maka 2.500 dikalikan 125.000 unit, ketemunya ini ya. Yang 625 ya tinggal dikalikan juga dengan 2.500 rupiah, ketemunya ini 1 miliar sekian. Biaya tetapnya kan sama, mau memproduksi berapapun biaya tetapnya kan sama, 100 juta. Nah, biaya variabelnya yang beda. Tadi variable cost-nya berapa tadi? Per satunya. Silahkan dibuka di modul ya. Mau saya back di sini lama nanti loadingnya. Variable cost-nya berapa dikalikan dengan 2.500 di sini, ketemulah 212 juta. Oke, 212.500.000 di sini. Ya. Nah, berarti dengan demikian berapa jumlah totalnya atau total cost-nya? Ingat total cost tadi rumusnya fixed cost, ini fixed cost ditambah dengan variable cost, berarti ini tambah ini, ya kan? Berarti berapa? 312 juta. Nah, 312 juta ini kan sama dengan pendapatannya jika laku semua. Ini kan? Sama kan? Maka keuntungannya berapa? Nah, pendapatannya 312.500, ngeluarin biayanya ini ada 500-nya ya. Ini 500 tambah ini kan berarti 500-nya. Saya salah ketik ya. Nah, ya. 312.500 total biayanya, dapetinnya 312.500 juga. Maka impas, Bu,
bahasa Jawanya Pak Bu, enggak untung sama nol kan, enggak rugi juga karena nol juga. Tapi lihatlah di sini, ketika variable cost-nya tadi berapa saya lupa, dikalikan dengan total produksinya ini, target produksinya minimal 625, maka jumlahnya adalah sekian. Ya, jumlahnya sekian. Ini nih variable cost-nya di sini. Nah, ini variable cost-nya 1 miliar sekian, ditambahkan dengan fixed cost-nya yang 100 juta, maka 1.162, 1.162 juta 500.000. Nah, ini kemudian pengeluarannya, total cost-nya. Ini pendapatannya. Ada sisa enggak? Ada sisa. Sisanya sebesar 400 juta sesuai dengan targetnya. Jadi targetnya sekian, itu memang harus memproduksi dan laku sekian. Kalau ada yang nggak laku, ya nanti dihitung aja nggak lakunya berapa produk, dianggap rugi, mengurangi keuntungannya ini berapa. Gitu ya. Ini jadi untuk pembuktian saja, ngitung terbalik, dibalikkan, ternyata sama. Ya benar. Ketika memproduksi sekian, itu ternyata benar 400 juta. Kalau tadi kan ngitung berapa yang harus diproduksi ketika menargetkan 400 juta. Itu ya. Oke. Terkadang di dalam produksi kita melakukan kebijakan, ada jumlah pengamannya, safety stocknya. Nah, kalau ada safety seperti ini, maka kita juga mempunyai margin of safety-nya, margin pengamannya, atau MS di sini kita singkat MS, sama dengan target penjualan dikurangi titik impas dibagi target penjualan lagi. Ini rumusnya, MS adalah target penjualannya berapa tadi ya, yang target penjualannya 625.000, titik impasnya berapa, titik impasnya yang tanpa target penjualan yaitu 125.000, kemudian dibagi dengan target penjualan lagi, jadi ketemunya adalah 80%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita punya target penjualan sebesar 625.000 unit ini, jika penurunan penjualannya itu lebih dari 80%, maka kurang ya. Jika penurunan penjualannya kurang dari 80%, dari 625.000 ini, tidak bisa laku semuanya yang 625.000 ini, maka perusahaan masih untung. Akan tetapi jika perusahaan ini nggak bisa menjual produknya dengan laris, atau dengan kata lain penurunan penjualannya itu lebih dari 80%, maka perusahaan akan merugi karena nyetaknya banyak 625. Nah, yang terjual cuma 15%, 85% nggak laku misalnya, kan rugi. Tapi kalau yang tidak terjual itu masih sedikit, lebih banyak yang kejualnya ya, sebesar 80% ini. Jadi yang penurunan terjualnya misalkan ini 50% terjual, 50% enggak. Nah, ini masih laku juga perusahaan. Nah, kemudian dia akan cuci gudang. Cuci gudang harganya dibanting sekian. Ya, karena dia sudah mengalami mengalami keuntungan, mendapat keuntungan. Ini barang enggak laku-laku, gudangnya penuh, tambah ada biaya pergudangan lagi, cuci gudang, sale, diskon besar-besaran. Kemudian yang kedua, tentang tadi beberapa pertimbangan apakah titik tutup usaha atau diteruskan terhadap suatu kejadian.
Jadi usaha yang merugi belum tentu harus ditutup. Usaha itu ditutup kapan? Yaitu jika perusahaan kita ini tidak mampu membayar biaya-biaya tunai yang menjadi kewajiban perusahaan. Apa saja biaya-biaya tunai yang harus dikeluarkan? Yaitu ya variable cost. Nggak mampu membeli bahan bakunya, untuk membiayai tangan kerja di bidang produksinya juga nggak mampu, dan seterusnya. Maka ya wes tutup wae perusahaannya. Nah itu ya, fixed cost ada tetap dan tenggelam sang cost. Oke, kita lihat di contohnya aja biar lebih jelas. Next, lama nih ya Allah. Nah, udah. Titik tutup usaha. Itu cara ngitungnya adalah biaya tetap tunainya tadi, biaya tetap tunai yang harus itu dikeluarkan karena itu menjadi kewajiban perusahaan, dibagi dengan MI. MI tadi apa? Margin income-nya ya. Nah, jika pada kasus di atas, maksudnya kasus pakai kasus yang tadi itu ya, kasus yang sebelumnya itu ya, yang tadi udah kita hitung bersama-sama, itu biaya tetap tunai dari perusahaan sebesar 60%, maka TTU-nya itu titik tutup usahanya sebesar 60% kali 100 juta dibagi dengan MI-nya. Tadi margin income-nya kalau masih ingat 800. Jadi ini di kasus yang tadi itu pakai data perhitungan yang tadi itu, ini ada diketahui seandainya atau misal biaya tetap tunainya itu adalah sebesar 60% dari biaya tetapnya. 60% dari biaya tetapnya. Berarti kan titik tutup usahanya atau TTU itu 60% kali 100 juta fixed cost-nya tadi, biaya tetapnya 100 juta kali 60%, kemudian dibagi dengan MI, margin income-nya. Nah, berarti sini berapa? 60 juta dibagi 800, maka ketemunya adalah 75.000 unit ya, ini ya, unit. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah jika perusahaan ini punya Anda ini sudah tidak mampu memproduksi dan menjual sebesar 75.000 unit, untuk memproduksi sejumlah sekian enggak mampu, ya apalagi menjual segitu ya nggak bisa. Kalau memproduksinya cuma 70 mampunya, masa menjual 75? Ya nggak mungkin kan ya. Nah, ketika sudah nggak mampu memproduksi sejumlah sekian, kemudian juga menjualnya sejumlah sekian, maka lebih baik usahanya ditutup, menghindari kerugian yang lebih besar. Tapi kalau tidak sampai sekian, jadi masih mampu memproduksi dan menjual di titik ini, ya pertimbangkan untuk tetap melanjutkan. Makanya tim produksinya, tim marketingnya ngoyak supaya bisa menjual sekian. Itulah fungsinya kita mengetahui BEP-nya, supaya ngerti titik impasnya di mana. Tuh. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga itu tentang dibuat. Silakan kok ada pertanyaan dulu sambil istirahat setengah menit. Ya, gitu ya. Ini beli buat. Jadi ada pertimbangan Anda memproduksi suatu komponen atau produk atau bagian tertentu, part, atau membeli saja. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau secara teknis, pertimbangan teknis, ya Anda bisa membuat enggak? Kalau bisa membuat, ya buat. Kalau nggak bisa membuat, ya beli. Itu kan secara teknisnya. Tapi kalau secara manajerial di sini, keputusannya bukan hanya bisa membuat atau enggak. Bisa membuat, tapi konsekuensi untung ruginya bagaimana bagi perusahaan? Jika membuat, seberapa besar untungnya? Jika membeli, seberapa besar untungnya? Jika membuat, seberapa besar ruginya, dan seterusnya. Nah, ini kita langsung ke contoh ben enak. Ini ilustrasinya. Contoh, ini ada biaya produksi komponennya. Untuk memproduksi, biayanya adalah 10.000 per unit sini. Oke. Nah, 10.000 ini terdiri dari apa? Bahan bakunya 1.000, TKL-nya, tenaga kerja langsungnya 2.000, biaya overhead pabriknya variabel 3.000, overhead pabrik tetapnya 4.000, total 7.000, nah 10.000 kan ya, sudah benar ya. Nah, ini rinciannya dari 10.000. Ini untuk memproduksi sendiri, Anda membuat sendiri 10.000. Kemudian biaya belinya, beli komponennya ini, kalau Anda cuma beli langsung ke suppliernya misalkan, itu 8.000. Maka pilih mana? Anda bisa membuat sendiri tapi 10.000 harganya. Tapi kalau beli cuman 8.000, pilih mana? Buat atau beli? Pilih mana? Ayo jawab. 1 menit. 1 menit. Beli. Oke. Bener? Beli? Berarti belum diwaca iki module. Oke, pada
membeli, keputusannya beli ya. Oke, kita lihat kapan kita harus beli, kapan kita harus membuat sendiri ya. Belum dibaca ini mutunya ya. Kita lihat sana, suhu merah. Jadi perhatikan ada BOP tetap tadi. Lihat ya tadi ya. Ada BOP tetap tadi. Jadi perhatikan. Ya, saya back sebentar walaupun jadi lama. Tuh, lama nih. Ini ada BOP tetapnya sini. Tetap mau produksi apa enggak, ini ada biaya sini. Ini bayangkan gini, Anda punya mesin muar produksi atau enggak. Nah, ini ada biaya tetap di sini. Ini ada biaya tetap di sini. Anda mempunyai kemampuan untuk memproduksi apa jenisnya? Apa ya? Salah satu gini aja. Nah, garment ya butuh label dari kertas itu juga kotaknya untuk mengemas. Anda punya mesin yang untuk membuat labelnya untuk kemasan itu. Nah, kalau Anda memproduksi nanti sekian nih totalnya. Kalau hanya membeli dari supplier kita 8.000, tapi Anda punya mesinnya. Nah, kan ada biaya tetapnya di sini untuk maintenance mesin itu dan seterusnya, sejumlah 4.000. Gampangan bodon 8.000 ini ketika Anda memutuskan untuk beli, berarti kan ada biaya untuk beli 8.000. Tapi ada biaya tetap di sini yang mana nanti Anda memproduksi atau enggak memproduksi, Anda mengeluarkan ini. Jadi bodonnya itu gampangannya sebenarnya kalau kita dalam kasus ini membeli komponen, keputusannya berarti 8.000, kemudian apa? Berapa total yang dikeluarkan? 8.000 itu kah? Atau lebih? Atau kurang? Berapa? Ayo. Ini ada BOP tetapnya. Dipakai nggak dipakai ada biayanya sini. Nah, jadi totalnya malah jadi 12.000 ya. Sementara kalau memproduksi sendiri ada 10.000. Kecuali kalau kita nggak punya BOP tetap, bisa. Oke, ini penjelasan singkatnya. Nah, hitungannya seperti ini. Ini hitungannya seperti ini. Hitungannya adalah perhatikan apakah ada BOP-nya enggak, BOP tetapnya ada enggak. Kalau ada BO tetap, kemudian menjadi tanggungan siapa? Kalau menjadi tanggungan perusahaan atau tidak menjadi tanggungan perusahaan ketika membeli bagian tersebut. Jadi perhatikan pertama ada BOP tetapnya. Ketika ada BO tetap, itu tetap menjadi tanggungan kita atau tidak pada waktu kita membeli suatu spare part dari supplier, itu menjadi tanggungan kita atau enggak? Pertanyaan itu. Kalau iya, maka hati-hati, dihitung lagi. Kalau enggak, ya tinggal hitung lagi juga. Oh enggak jadi tanggungan kita, wong itu hanya pinjem, kalau jadi sewa. Kalau butuh ya dipakai, kalau enggak dibutuh kembaliin, dan kita enggak punya biaya, terkena biaya tetap. Oke. Nah, kemudian cara kita menghitung itu, mempertimbangannya adalah UE ini, umur ekonomisnya.
umur ekonomisnya sudah habis belum. Umur ekonomisnya belum habis, tapi BOP-nya bisa dialihkan. Jadi bisa dialihkan. Umur ekonomisnya belum habis dan BOP-nya tidak bisa dialihkan. Kalau dalam kondisi seperti ini tidak bisa dialihkan, maka jawabannya bagaimana? Nah, Anda sudah bisa jawab langsung. Oke ya. Jadi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Satu, ada BO tetap enggak. Kemudian kalaupun ada BO tetapnya, itu menjadi tanggungan kita atau tidak. Kalau kemudian menjadi tanggungan kita, itu kita bisa melihat dalam 3 kondisi. Pertama, kalau umur ekonomisnya sudah habis. Nah, kemudian maka tidak digunakan mesinnya. Umur ekonomisnya sudah habis, nggak dipakai, nggak butuh maintenance lagi. Pokoknya umur ekonomisnya udah habis, nggak dipakai, nggak digunakan. Maka putusan beli buatnya itu kalau membeli hanya 8.000, kalau membuat 10.000, maka keputusannya beli. Jawaban Anda membeli tadi benar. Tapi kalau umur ekonomisnya belum habis dan bisa dialihkan, umur BOP-nya bisa dialihkan, maka kan tidak ada BOP tetap di sini yang sebesar 4.000 tadi. Bisa dialihkan, maka tetap untuk beli lebih murah daripada membuat. Tapi jikalau umur ekonomisnya belum habis dan tidak bisa dialihkan, dengan kata lain yang tadi saya sebutkan, Anda mau memproduksi pakai mesin itu atau enggak memproduksi, tetap 4.000-nya itu Anda tanggung ya, maka sejatinya total biaya yang dikeluarkan, meskipun Anda mengeluarkan 8.000 untuk membeli, tapi sejatinya Anda juga ngeposting biaya yang lain, yaitu 4.000 ini, 4.000 tambah 8.000 akhirnya 12.000, sehingga keputusannya yang buat. Maka jangan terburu-buru bilang buat atau jangan terburu-buru bilang beli, dianalisis dulu. Ini ada beberapa komponen biaya yang menjadi tanggungan kita atau tidak. Nah, biasanya terkait dengan biaya-biaya tetap itu. Nah, kalau menjadi tanggungan, dihitung juga. Ya. Oke, jadi jawabannya bisa beli, bisa juga buat. Lihat kondisinya. Oke, lanjut ya. Kemudian tadi sempat kita bahas sedikit tentang ada 3 jenis produk. Ada satu produk yang tadi saya contohkan apa tadi? Kaos, kemudian kemeja, kemudian ada daster. Nah, ternyata salah satu produknya itu mengalami kerugian, menderita rugi. Nah, pertanyaannya apakah produk yang merugi itu udahlah kita nggak usah produksi aja, nggak usah diproduksi aja. Produk yang C misalkan, produk daster itu merugi terus, udah kita nggak usah produksinya A dan B saja, yang C nggak usah, stop produksi, atau terus produksi, itu pilihannya. Nah, ini ilustrasinya ada 3 jenis produk, misalkan kaos, kemeja, dan daster. Tuh, ada BOP, ingat lagi nih, ada BOP per periodenya adalah 90 juta. Ini kebijakan dari manajemen. BOP ini dibagi rata. Ada 3 produk, total BOP-nya 90 juta, kemudian dibagi rata. 90 dibagi 3, maka ketemunya adalah per produknya berapa? 30 ya, 30 juta. Nah,
kapasitas produksinya ini 1000 buah tiap produk A, B, C, atau tadi kaos, kemeja, dasternya. Tiap produk kapasitas produksinya 1000. Kemudian ada data lain, ini harga jualnya untuk A 70.000, B 90.000, C 70.000. Bahan bakunya untuk yang A 11.000, B 17.000, C 16.000, dan seterusnya. Tenaga kerja langsung, kemudian biaya variabelnya. Ini kita lihat datanya ada di sini semua, ya. Dilihat, ingat-ingat, atau Anda bisa lihat di modul halaman berapa, Mbak? Halaman 327 ya, silahkan lihat itu ya. Oke, next ya, nanti bisa dilihat di modulnya. Seandainya ada yang salah ketik atau apa. Lanjut. Nah, ini kita lihat, kita analisis. Harga jualnya, karena tadi kan untuk yang produk A harga jualnya 70.000, tadi produksinya masing-masing 1000, maka harga apa namanya, ya, maka pendapatannya ini 70.000. Nah, ini salah ini ya, ini bingung tadi makanya saya, ini salah. Oke, ini adalah apa, ini harusnya apa tulisannya, keuntungan, bukan harga jual ya. Yang 70 juta ini apa, keuntungan, bukan harga jual. Salah ya, salah ketik tadi, di copy paste belum diganti. Pendapatan ya, pendapatan, salah baca lagi. Keuntungan di bawah ini, keuntungan di bawah, sembunyi. Pendapatan ya, sudah saya ganti. Oke ya, lanjutkan. Tadi harga jualnya 7.000, benar ya, lihat di tabel 3.3. Harga jualnya 70.000. Memproduksinya berapa? Per masing-masing produk kan 1000 ya, per masing-masing produk 1000, maka pendapatannya berapa? 70.000 dikalikan 1000, nah 70 juta ya. Bahan bakunya tadi berapa? Bahan bakunya 11.000 per unitnya, padahal memproduksinya 1000, maka 11 juta totalnya. Tenaga kerja langsungnya tadi berapa biayanya? 10.000. Nah, sementara kita memproduksi 1000, jadi 10.000 kali 1000, 10 juta. BOP variabelnya, kalau variabel maka dikalikan dengan hilang. Ayo please, come on. Nah, kalau BOP variabel 12.000, memproduksinya adalah berapa tadi? 1000, maka total biaya BOP variabelnya adalah 12 juta. Oke, benar ya? Clear? Nah, tadi ada keterangan BOP tetap sejumlah 90 juta, benar ya? 90 juta ini 90 juta. Dibagi rata tiap produk A, B, C. Maka tiap produk mempunyai biaya tetap 30 juta. Jelas ya? 30 juta di sini. Oke. Nah, maka berapa sih total biayanya atau total cost-nya berapa? Ya sudah, tinggal dikalikan saja. Tinggal dijumlahkan saja, 30 ditambah 12
tambah 10 tambah 11 berapa? 30 tambah 12 42 52 63. Ini total costnya ini total costnya ya, total costnya ini. Sementara untuk yang A ini pendapatannya 70 juta. Oke ya, 70 juta. Maka untung atau rugi? Dapatin 70 juta, yang dikeluarkan total costnya 63 juta. Maka jelas untung sebesar berapa? 7 juta. Dengan cara yang sama ini menghitung yang B dan C. Yang B mendapatkan untung 14 juta, yang C ini mendapatkan kerugian 1 juta. Kok bisa? Oke, kita lihat satu-satu. Yang B nggak usah ya, karena yang A caranya semuanya sama. Cuman karena ini minus sendiri, kita bahas yang minus. B caranya sama dengan A maupun C. Harga jualnya 75.000. Lihat tabel 3.3 di modul Anda, 3.26 halamannya. Dikalikan 1000. Ingat, memproduksinya 1000 buah. Kemudian bahan baku 16.000 kalikan 1000 jadi 16 juta. Tenaga kerja langsung 15.000 dikalikan 1000 jadi 15 juta. BOP variabelnya C 15.000 dikalikan 1000, kan variabel tergantung dengan kegiatan produksinya, semakin tinggi ya semakin tinggi juga biaya BOP variabelnya. Nah, kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap tadi kan diketahui 90 juta tapi dibagi rata, maka 30 30 30. Oke, clear ya. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Untuk yang C ini. Yang C ini jumlahnya 30 tambah 15 tambah 15 berarti 60 ya. 30 tambah ini 45 tambah 15 berarti 60 tambah 16 berarti 76 juta. Total biayanya untuk memproduksi C, padahal pendapatannya di sini 75 juta, berarti kan minus, rugi. Untuk produk C dia merugi berapa? 75 kurangi 76 sama dengan minus 1 juta. Tetapi perusahaan itu secara keseluruhan kan juga memproduksi A dan B, sehingga secara keseluruhan untung atau rugi si perusahaan ini. Kan tadi dari A dia untung 7 juta ya. Kemudian yang B untung 14 juta. Yang C rugi 1 juta. Berarti berapa keuntungan totalnya? 7 juta tambah 14 juta yaitu 21 juta dikurangi 1 juta berarti untungnya 20 juta. Sampai di sini jelas ya. Nah, tadi ini merugi ya, ini C. Nah, totalnya masih untung karena kan kita punya 3 produk. Kita masih punya 3 produk. Jadi A untung, B mendapatkan keuntungan, C rugi, tapi total keseluruhan kan masih untung. Tapi kita lihat ini yang C ini merugi ya, 1 juta. Waduh. Lah sebaiknya gimana? Apakah C ini kita nggak usah produksi saja? C-nya ini nggak usah kita produksi saja? Ataukah tetap kita produksi? Kalau tetap kita produksi untungnya 20 juta. Nah, kalau tidak kita produksi bagaimana? Apakah nanti untungnya 21 juta? Ataukah malah turun untungnya? Ataukah mau jadi minus? Gimana? Coba teman-teman lihat. Nah, ini ada C yang merugi nih. Baiknya gimana? C nggak usah diproduksi aja, masih diproduksi ataukah tidak? Nah, kita analisis. Ya. Tetap diproduksi. Kenapa Mbak Rita tetap diproduksi? Karena kalau kita nggak produksi, kita lihat untuk yang C ini, yang A dan B kan sama produksi, jadi ini nggak usah dibahas ya. 7 juta sama 40 juta, cara yang sama tadi. Kalau kita nggak memproduksi C, maka harga jual ini bukan harga jual ya, ini pendapatan ini ya. Ini copy paste belum diedit ya. Sekali lagi ini pendapatan ya, nggak usah saya tulis ulang ya. Lihat di tabel 3.5, ini pendapatan. Nah, nggak
kita nggak punya pendapatan dari produk C, uang kita nggak memproduksi, kita juga nggak menjual kan, sehingga kita nggak punya pendapatan, nol. Bahan bakunya ya kita memang nggak mengadakan bahan baku untuk daster ini, kan kainnya beda dengan yang sebelumnya, A dan B beda, kita nggak mengadakan bahan baku ini, jadi nggak ada pengeluaran untuk bahan baku yang C. Kita juga nggak perlu mengeluarkan biaya upah untuk tenaga kerja untuk memproduksi C, wah nggak memproduksi kok. Kemudian biaya variabelnya juga demikian, nol. Tapi ingat, tadi ada biaya overhead pabrik yang tetap, yang mana jumlahnya 90 juta, dan tadi ketentuannya dibagi rata ke A, ke B, dan ke C, ya kan? Nah, kalau kita nggak memproduksi, benar ini nol. Tapi ingat juga di sini masih ada biaya overhead yang sebesar 90 juta, ya kan? Yang tadi dibagi. Terus kalau nggak nggak memproduksi, tanggung siapa ini? Akhirnya kan pengeluarannya 30 juta untuk overhead tetapnya ini, sementara nggak ada pemasukannya, pendapatannya nggak ada, maka di sini minus 30. Si C ini ketika kita nggak memproduksi malah justru merugikan lebih besar. Tadi ruginya cuma 1 juta, sekarang ruginya 30 juta, sehingga total keuntungan atau total kerugian berapa? 7 juta ditambah 14 juta, yaitu 21 juta untung. Tapi C nih memberikan kita kerugian dari biaya overhead tetapnya itu 30 juta, sehingga malah justru kalau kita tidak memproduksi C, kita nggak dapat pendapatan, sementara kita tetap mengeluarkan biaya karena biaya tetap tadi, maka kita akan merugi 9 juta itu. Jadi kalau ada satu produk, kita punya beberapa produk, ada yang merugi, ya belum tentu kita harus nggak memproduksi barang yang nggak laku itu, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, masuk 1/4 jam lagi. Lanjut ya, ganti atau tidak ganti dengan teknologi baru. Ini juga sama ini ya, cara penghitungan juga hampir sama, logikanya sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita ganti teknologi dengan yang baru, mungkin produktivitas bisa tinggi, kapasitas produksinya bisa naik. Tapi kalau tidak, maka produktivitasnya lebih rendah. Tetapi kalau kita ganti yang baru, itu ada biaya yang lebih juga operasionalnya, atau ada pengadaan mesinnya itu. Kalau pakai mesin yang lama tidak ada biaya tambahan untuk membeli mesin. Jadi contoh, biaya tetap untuk mesin lama ini 10 juta satu periode. Yang kapasitas mesin lama itu hingga 15, dari 15 hingga 20. Memang dapat ordernya antara ini, sementara sebenarnya mesinnya bisa memproduksi ini gitu, oke ya. Nah itu yang mesin lama, kemudian yang mesin baru lebih rendah ya, kalau nggak salah lebih rendah ya, 3 juta 3.000 per unit.
itu kapasitas produksinya bisa 50.000, ganti atau enggak ganti. Nah, lihat kondisinya seberapa besar kita memproduksi. Tuh, kita lihat yuk satu-satu. Next. Aduh. Nah, ini dia. Halaman berapa, Mbak? Silahkan dibuka modulnya itu. Tadi untuk yang mesin baru itu kan fixed cost-nya 10 berapa tadi? 150 juta ya. Kemudian tiap membuat variable cost-nya itu 3.000 per unit. Maka kalau memproduksi 10.000 ya 3.000 kalikan 10.000 berarti 30 juta. 30 juta ditambahkan dengan fixed cost-nya 180 juta. Ya kan? 180 juta. Yang ini mesin lama tadi berapa? Mesin lama biaya tetapnya itu 10 juta. Tetapi biaya variabelnya itu 10.000. Kalau 10.000 memproduksi 10.000 kan 100 juta. 100 juta ditambah biaya tetapnya memang lebih murah dia. Maka 100 juta tambah 10 juta 110 juta. Nah, kalau operasinya cuma sedikit, kapasitas produksinya cuma 10.000, ya mending tetap mesin lama karena mesin baru pengeluarannya lebih banyak. Tadi kan asumsikan dapat order 15.000 sampai 20.000 ya. 15.000 sampai 20.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana kalau 15.000 dapat ordernya? Maka dengan cara yang sama ya, ternyata mesin baru ini pengeluarannya 195 juta. Mesin lama 160. Ngitungnya total cost sama dengan fixed cost plus variable cost ya. Nah, kalau kemudian 20.000 produksinya dapat order sekian, kan dua-duanya bisa memenuhi nih. Mesin baru kan bisa melayani hingga 50.000. Mesin yang lama berapa tadi? 35.000 ya kalau nggak salah ya tadi ya, sampai di sini. Kalau yang mesin lama sampai di sini. Oke. Kalau mesin baru kan sampai di sini bisa. Sekali produk nggak bisa. Nah, kalau dapat order 20.000 sama nilainya dia. Ini 210 juta, ini juga 210 juta. Nah, kalau sama ya mending pakai mesin baru, ngadain mesin baru, karena kan suatu saat nanti dapat order yang lebih besar. Nah, kita lihat nih, ketika ordernya semakin besar lebih ekonomis pakai mesin baru. Ini lihat, ketika dapat order 25.000, mesin lama ini produksinya biaya total costnya 260 juta. Mesin baru cuman 225 juta. Kenapa? Ini karena variable costnya tinggi. Kalau ini yang di sini variable costnya rendah, meskipun fixed costnya yang tinggi di sini. Semakin ke sini, seandainya 50.000, dia kan mampu membuat 50.000. Maka total costnya adalah 300 juta. Kalau ini mungkin 2 kali jalan. Nah, karena kan dia maksimal mesinnya memproduksi kapasitasnya 35.000 ya, sehingga dia lebih mahal sejumlah 510.000. Jadi keputusan ganti teknologi yang baru atau tidak ya tergantung kita lihat berapa kapasitas produksi kita. Kalau semakin besar cocok dengan membeli mesin baru ya lakukan. Tapi kalau kapasitasnya hari-harinya per bulannya itu dapat ordernya cuma 10.000 ya wes tetap mesin lama aja, karena kalau pakai mesin baru pengeluarannya lebih tinggi gitu ya. Ada pertanyaan silahkan.
Itu tentang beberapa pertimbangan mengenai ganti tidak, kemudian beli atau buat, stop produksi tertentu yang rugi atau enggak. Oke. Nah sekarang ke kegiatan belajar 3, yaitu tentang analisis proses. Ada 4 metode kerja. Saya ini konsep ya, tidak hitung-hitungan, jadi saya akan sedikit lebih cepat ya. 4 metode kerja. Sini ada yang pertama, sistem kerja keseluruhan. Maksudnya piye? Karyawan ini bekerja memproduksi dari A sampai Z. Misalkan ini contohnya kalau di dunia busana, garment, ini di tailor atau modiste itu. Anda punya modiste, punya 2-3 karyawan. Nah, karyawannya A, B, C. Nah, si A ini mengerjakan jahit baju ini dari awal hingga akhir. Buat pola ya si A, buat motong ya si A, jahitkan ya si A, dan terusnya. Masing-masing buat bajunya itu dari awal sampai akhir untuk satu ini. Tapi kalau tidak keseluruhan, dibagi-bagi. Oh, yang motong nanti si A, yang jahit nanti si B, yang melakukan pengemasan nanti si C, misalnya itu tidak secara keseluruhan. Kalau yang sistem kerja keseluruhan, karyawan bekerja dan bertanggung jawab penuh pada pekerjaannya secara keseluruhan. Maka kita bisa menganalisis sistem kerja ini dengan alat yang namanya bagan proses. Bagan proses ada di tabel 3.7. Tabelnya silahkan lihat di 3.7. Kemudian metode kerja yang kedua adalah kalian bekerja di tempat yang tetap. Ini di stasiun kerja yang sama, kemudian tetap dia di situ. Nah, kalau kita mau menganalisis kerjanya dia, pakai alat yang namanya bagian gerak simultan atau peta tangan kiri. Jadi kita memetakan tangan kanannya ngapain, tangan kirinya ngapain juga, kerja apa. Tangan kanannya misalkan mengambil kain, tangan kirinya mengambil penggaris misalkan, mau ngukur ini, misalkan demikian. Nah, itu kita bisa menganalisis pakai peta tangan kanan tangan kiri. Kemudian kalian bekerja dengan mesin, jadi kita bisa memetakan juga karyawan interaksinya dengan mesin bagaimana. Ketika mesin jalan, karyawannya ini nganggur enggak, melakukan apa? Oh, idle, nganggur. Ketika orangnya bekerja, mesinnya berhenti atau apa. Nah, ini kita bisa lihat analisis dengan peta manusia mesin, man machine chart. Kemudian kalau kalian bekerja bersama, nanti bisa dengan bagian staff. Masing-masing tabel itu atau chart tadi bisa dilihat pada tabel 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan hingga sampai 3.12. Dari bagian-bagian itu kemudian kita bisa melihat, oh si karyawan A overload nih dari chartnya itu, karena hampir setiap gerakan mesin dia melakukan, sementara karyawan B dia lebih longgar. Nah, maka mungkin karyawan A ini dikurangi beban kerjanya sedikit, pindah ke karyawan B supaya lebih beban kerjanya sama. Oh, gajinya sama, misalkan sama-sama 1 jamnya sekian, berapa kalau di sini 120 misalkan, atau 110 NT gitu. Dengan analisis peta itu kita bisa melihat. Itu yang ketiga, kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 4 ini tentang jenis layoutnya. Jenis layout. Layout itu tata letak fasilitas di kegiatan di departemen produksi. Layout maksudnya tata letak fasilitas. Bisa sebenarnya di produksi, bisa di administrasi, buat tata letaknya gimana bisa, dan seterusnya. Tapi fokusnya di sini biasanya bicara pada produksi.
Nah, manfaatnya menerapkan tata letak yang baik itu produktivitas bisa meningkat. Nah, misalkan habis ngerjakan kerah mau dijahit dengan badan itu, tapi meletakkan alatnya itu Anda jauh, buat kerahnya di pojok kanan, untuk menjahit digabungkan dengan bagian yang lain itu di pojok kiri sana jauh. Nah, nanti kan lama, transportasinya lama. Memang tidak naik sepeda, tidak naik apa, cuman kan kalau bisa diatur sebelahnya kan tinggal dilempar ke sebelahnya. Utilitas juga lebih tinggi, kemudian aliran material dalam perusahaan juga meningkat, aliran proses produksi juga meningkat, moral karyawan juga meningkat, tempatnya nyaman, teratur, kerjanya juga aman, nggak ada penumpukan barang di mana-mana. Kalau melaturnya tidak bagus, mungkin kan ada bak penampungan. Jadi, daripada nanti wira-wiri jalan, saya taruh dulu di bak penampungan di sini, misalkan di ember sini, taruh dulu ada bak penampungan. Jadinya waktunya lebih lama. Ada bak penampungan, ada banyak barang, jadi nggak nyaman, keamanan juga jadi kurang. Gitu. Maka perlu dibuat layout yang bagus. Beberapa layout yang ada, ayo next. Nah, ini ada beberapa layout yang ada 7 layout yang ada. Layout posisi tetap atau fixed position layout. Jadi layoutnya ini sudah fix, mesin-mesin dari tanam di itu, nggak bisa diubah. Kalau layout proses ini barang-barang nanti mengikuti pada proses yang sama. Nanti saya kasih gambar kalau nggak salah. Ini ada layout kantor, layout layanan eceran untuk retail layout untuk gudang, layout untuk produk. Yang paling sering dibahas tuh ini nomor 2, proses layout dan produk layout. Ini produk layout. Ada juga work cell layout. Kalau layout proses ini itu dikenal juga dengan nama layout fungsional, yaitu layout untuk perusahaan yang memproduksi produk yang mempunyai variasi produk atau jumlah produk yang tinggi, tapi volume produksinya rendah. Jadi misalkan ada pabrik garment punya banyak produk, kemeja, jaket, kaos, daster, celana panjang, celana pendek dan seterusnya. Nah, nanti ketika proses jahit untuk ke mesin tertentu sana, ketika obras ke mesin obras sana. Jadi ngikutin departemen atau divisi atau bagian yang mana di situ fungsi tugasnya sama, maka barangnya menuju ke situ. Kalau produk layoutnya itu sesuai dengan cara memproduksi produk itu, dari proses dari proses jahit, kemudian habis itu diobras, habis itu dipres, habis itu diapain. Nah, mesinnya itu dipasang sesuai dengan prosesnya itu, proses yang diperlukan untuk membuat suatu produk itu. Nah, membuat layoutnya seperti itu. Tuh. Nanti yang sering terbahas adalah nomor 2 sama 6. Fixed process ini biasanya untuk alat-alat yang sangat besar, misalkan pesawat itu ya. Nah, ini yang proses layout. Ini ada kumpulan alat yang sama, misalkan mesin latte ini. Kemudian ini mesin drilling, mesin assembly untuk dilakukan assembly. Ini mesin milling. Ini mesin untuk melakukan finishing. Suatu produk
tidak selamanya ke setiap mesin ini. Misalkan ini produk ini dia proses pertama langsung ke drilling, nggak perlu ke lathe, ya sudah ke drilling dulu. Habis drilling dia ke milling, habis milling dia ke finishing, habis finishing dia ke assembly, nggak lewat lathe karena memang dia nggak memerlukan, jadi langsung aja ke drilling. Itu yang proses layout. Jadi ada suatu fungsi mesin yang sama dikelompokkan jadi satu, nanti ketika butuh ke mesin ini ya tinggal ke stasiun mesin yang bersangkutan. Tapi kalau yang produk layout nih, nah ini untuk produk V yang ini, produk V ini untuk bisa menjadi produk V butuh dipotong, dibubut di mesin freeze dan bur. Oke. Ya. Maka untuk membuat produk V ini karena prosesnya perlu urutannya adalah seperti ini, ya sudah sediakan di stasiun pertama mesin potong, mesin bubut, mesin freeze dan seterusnya. Jadi dia melalui alur ini untuk bisa membuat jadi mesin jadi produk V. Produk X meskipun sama-sama 4 proses, tapi dia prosesnya beda. Mesin potong dulu, habis itu nggak butuh mesin bubut, mesin freeze, habis itu dia mesin bur, habis itu mesin cat. Jadi alur ini dibuat, di set sedemikian rupa khusus produk X. Untuk produk W ya khusus di alur pertama. Untuk produk Y ya khusus di alur mesin yang ketiga. Nggak bisa membuat produk W masuk sini, nggak jadi. Bedanya dengan tadi, kalau produk W kalau lewat proses layout ya bukan produk layout yang tadi itu, yang slide sebelumnya yang masuk dulu di sini. Ini mesin gerinda AB masuk dia ke sana. Nanti habis itu butuh ke mesin freeze ini. Habis itu butuh mesin bur ke mesin bur dan seterusnya. Jadi bedanya situ. Nah, kelebihannya di sini karena dia sudah menetapkan ini, maka dia jumlah produksi barangnya bisa tinggi. Wah, ini W ini bisa dicetak misalkan 10.000 unit per bulan karena sudah baku prosesnya. Tetapi variasi produknya cuma sedikit, cuma 4. Kalau yang proses layout prosesnya tadi mengikuti prosesnya, maka variasi produknya, jumlah produknya sedikit, bisa banyak, tapi jumlahnya yang kecil. Jumlah item yang diproduksi mungkin cuma 1.000, tapi variasi produknya bisa bukan W, X, Y, Z, tapi juga A, B, C, D, E, F, G, H, I tekan Z, ibaratnya kayak gitu. Itu pas jam 12:03. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah selesai. Kalau ada hal yang perlu dikemukakan silahkan. Mbak Ervina kat mau ngetik kok ora rampung-rampung. Ada yang ditulis belum selesai atau gimana, atau macet ini? Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ketemu lagi hari Ahad besok ya. Tolong disiapkan PowerPoint-nya nanti presentasi. Oke, kita tutup.